Selamat datang di Jantara Channel, penelusuran jejak kisah dan fakta sejarah di Nusantara. Ki Ageng Selo, seorang tokoh yang sangat disegani, terkenal kesaktiannya yang mampu menangkap petir. Cerita ini sangat melekat di masyarakat, bahkan bukti keberadaan bekas-bekas penangkapan petir itu sampai saat ini masih terjaga. Lantas, siapakah Ki Ageng Selo? Ikuti terus penelusuran kami di lokasi jejak-jejak Ki Ageng Selo. Namun sebelumnya, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami tetap terus bisa berkembang, memberikan informasi, penelusuran kisah, dan fakta sejarah di Nusantara. Makam Ki Ageng Selo berada di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, 10 km sebelah timur kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dan inilah jejak penelusuran kami untuk menggali informasi dan literasi tentang Ki Ageng Selo atau disebut juga dengan Syekh Abdurrahman. Sobat Jantara Channel, saat ini saya sudah berada di depan Masjid Ki Ageng Selo. Kalau melihat strukturnya, masjid ini hampir mirip dengan Masjid Agung Demak. Dan ini dapat dipastikan bahwa masjid ini terbangun pada masa Kerajaan Demak. Coba sekarang kita lihat bagian dari dalam masjid ini. Di sini terlihat masjid ini masih seperti bentuk masjid yang kuno. Strukturnya banyak terbuat dari kayu-kayu jati, masih belum diubah seperti nuansa masjid yang modern sekarang. Dan sepertinya pengurus di sini masih menjaga keaslian dari masjid ini. Nah, di sini adalah lambang dari Keraton Surakarta. Seperti diketahui, tanah, masjid, makam, dan semua lokasi di sekitar sini ini masih dalam pengelolaan Keraton Surakarta. Nah, ini ada surat tertempel di sini, kopnya dari Keraton Surakarta Hadiningrat yang isinya tentang bangunan cagar budaya, yang intinya bahwa tempat ini, Padjimatan Ki Ageng Selo ini yang berada di Grobogan, adalah milik dari dinasti Mataram Keraton Surakarta. Di sebelah kiri masjid, atau tepatnya di sebelah selatan masjid, di atas ini tertulis yaitu tentang nasihat-nasihat Ki Ageng Selo, atau sekarang terkenal dengan sebutan Pepali Ki Ageng Selo. Oke, sekarang kita akan mencoba masuk di area makam dari Ki Ageng Selo. Ini adalah pintu masuknya. Di sini ada 2 buah pintu. Di depan ini pintu pertama, dan nanti di dalam sana ada pintu lagi, yaitu pintu yang kedua. Oke, sekarang kita masuk di pintu yang pertama. Dan setelah kita masuk di pintu yang pertama, seperti biasa di sini ada tempat untuk pendaftaran. Dan di belakang tempat pendaftaran ini terdapat bermacam-macam literasi yang bisa kita gali tentang keberadaan Ki Ageng Selo. Dari mulai di sini ada nasihat-nasihatnya yang tertulis dalam huruf Jawa. Kemudian di sini ada kereta keraton ya, yang biasa digunakan oleh raja-raja di Keraton Surakarta. Kemudian di sini juga ada foto lawang bledek atau lawang petir ya, yang ini dilukis oleh Ki Ageng Selo sendiri, dilukis di kayu, dibuat sebagai pintu di Masjid Demak. Jadi lukisan atau ukiran dari petir ini yang dibuat oleh Ki Ageng Selo saat ini berada di Masjid Demak. Kemudian ini ada nasihat-nasihatnya lagi yang tertulis dalam huruf Jawa. Kemudian ini adalah almari yang digunakan untuk menyimpan api petir. Jadi di almari ini tersimpan api yang berasal dari petir, dan api dari petir ini digunakan oleh Ki Ageng Selo sebagai penerangan di rumah beliau. Nah, kemudian ini adalah foto pohon gandrik ya. Pohon ini adalah tempat untuk mengikat petir waktu tertangkap oleh Ki Ageng Selo. Dan pohon gandrik ini berada di sebelah makamnya Ki Ageng Selo. Nanti kita akan masuk ke dalam dan melihat-lihat keberadaan pohon ini.
Selanjutnya di sini ada silsilah atau dinasti generasi dari Ki Ageng Selo yang dimulai dari kerajaan Majapahit yang bertemu dengan keluarga dari Wali Songo, dan di bawah ini menurunkan raja-raja Mataram Islam sesuai yang dikehendaki oleh Ki Ageng Selo, bahwa beliau pada waktu hidupnya sering bertirakat dan bertapa. Dalam pertapaannya beliau meminta kepada Tuhan agar anak cucunya kelak menjadi pemimpin atau raja-raja di tanah Jawa, dan terbukti di sini adalah semua raja-raja di Keraton Mataram di Yogyakarta sampai Surakarta adalah keturunan dari Ki Ageng Selo. Kemudian di sini ada foto sawah udrek ya. Sawah udrek. Sawah ini tempat menangkap petir ketika Ki Ageng Selo sedang mengolah tanah pertaniannya. Nanti kita juga akan menelusuri di manakah tempat sawah udrek ini ya, yang sebagai tempat untuk menangkap petir. Dan juga di sini tertulis nasihat-nasihat dari Ki Ageng Selo yang dikenal dengan pepali Ki Ageng Selo itu ya. Di sini ada pepali aslinya dalam bahasa Jawa, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan seperti kebiasaan pada umumnya masyarakat Jawa, orang-orang tua, orang-orang sepuh apabila memberikan nasihat kepada anak cucunya selalu dimasukkan di dalam tembang. Dan ini juga pepali Ageng Selo ini dimasukkan dalam tembang Dandang Gulo. Tembang Dandang Gulo termasuk salah satu dari tembang Mojopat. Selanjutnya di sini ada generasi atau keluarga Ki Ageng Selo yang jasanya dihormati oleh pemerintah Indonesia dan digelari sebagai pahlawan nasional. Dari mulai ada Sultan Agung, kemudian Mangkunegoro, ada juga Pangeran Diponegoro, Hamengkubuwono, Pakubuwono, dan lain-lain, banyak sekali. Ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada juga Raden Mas Wardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di sini ada Raden Mas Suryo Pranoto, Ki Sarmidi Mangunsarkoro, ada Siti Hartinah, ini Ibu Tin Soeharto, kemudian Profesor Dr. Supomo, dan lain-lain, banyak sekali. Yang intinya beliau menurunkan orang-orang terpilih yang ada di Indonesia ini, dan oleh pemerintah mereka digelari sebagai pahlawan nasional. Di lokasi ini, di bangsal ini, banyak sekali informasi yang bisa kita ambil melalui gambar maupun tulisan, yang intinya supaya kita lebih bisa mengenal secara dekat ya siapa itu Ki Ageng Selo. Dan selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam, ke pintu kedua yang nantinya akan menuju ke makam dari Ki Ageng Selo. Oke, sekarang kita masuk ke pintu kedua. Ketika kita masuk ke pintu kedua ini, di sini adalah lokasi pemakaman dari keluarga Selo sini. Dari pintu masuk kedua kita belok ke kanan. Sobat Jantara Channel semua, dari sini sudah terasa rasa aura karismatik dari Ki Ageng Selo. Dan di area ini kita harus bisa menjaga sikap, berlaku sopan, dan tentunya ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Sekarang kita masuk ke makam Ki Ageng Selo. Dan di makam Ki Ageng ini ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai penjuru daerah. Terlebih lagi apabila hari Jumat, maka di tempat ini akan ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dan sekarang saya akan berziarah dulu untuk mendoakan Ki Ageng Selo. Sobat semua, di samping sebelah utara dari makam Ki Ageng Selo ini tersimpan almari yang ini disebut almari bledek atau almari petir. Nah, di almari ini adalah tempat untuk menyimpan api yang diambil dari petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Dan api itu konon tersimpan di dalamnya, dan pada masa kehidupan Ki Ageng Selo, api tersebut digunakan untuk penerangan di rumah beliau. Bagi sobat Jantara Channel semua yang ingin melihat keberadaan dari almari petir ini, nanti di sebelah makam, di samping makam sebelah utara bisa dilihat keberadaan dari almari petir ini. Oke, sobat Jantara Channel semua, sekarang selanjutnya kita akan melihat di manakah keberadaan dari pohon gandrik yang konon oleh Ki Ageng Selo pohon tersebut digunakan untuk mengikat petir
petir sehabis ditangkap ya, kemudian diikat di pohon gandrik tersebut. Dan inilah keberadaan pohon gandrik yang digunakan oleh Ki Ageng Selo untuk mengikat petir seusai petir tersebut ditangkap. Pohon ini terletak di samping kanan pintu masuk. Jadi ketika kita masuk ke makam Ki Ageng Selo, maka kita belok ke kanan, kita akan melihat pohon gandrik ini. Oke, sobat Jantara Jalan semua, saya rasa sampai di sini jejak penelusuran saya kali ini. Semoga sedikit informasi ini bisa menambah hasanah keilmuan kita, bisa sedikit tambah memahami tentang keberadaan Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman yang merupakan bapaknya raja-raja di tanah Jawa, terutama raja di Mataram, di Yogyakarta, dan di Surakarta, serta menurunkan tokoh-tokoh penting lainnya yang oleh pemerintah Indonesia digelari sebagai pahlawan nasional. Oke, kami menelusuri jejak dan faktanya, sobat semua yang menyimpulkannya. Dan jangan lupa pula silahkan share video ini ke teman, kerabat, ke sanak famili, saudara, ataupun siapapun mereka yang membutuhkan, supaya informasi ini juga sampai kepada mereka sehingga bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang keberadaan Ki Ageng Selo. Oke, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.